Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah edisi dari belanja-belanjanya di pasar gitu ya. Nah sekarang kita akan lanjut untuk bongkar belanjaan dan nge-food prep seperti biasa aja lah ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kalian gak bosan ya dengan video-video aku yang rata-rata memang selalu berulang di setiap minggunya. Nah ini seperti biasa aku tuh bongkar dulu prohe ya teman-teman, prohe dan prona. Nah sebelumnya aku tuh udah bersih-bersihin dulu dan lanjut aku udah ungkep juga ini si ayam, dan untuk perikanannya juga udah aku bumbuin, aku marinasi. Kali ini aku tuh lagi mode rajin banget ya teman-teman, jadi semua bumbu-bumbunya aku ulek sendiri. Untuk ayamnya sendiri itu aku beli bagian pahanya aja, harganya 18.000, dan untuk ikan aku beli bawal setengah kilo 15.000, dan untuk ikan kembungnya itu setengah kilo 20.000. Di sini aku juga beli tempe. Ini tempe segini harganya Rp5.000. Tumben-tumbenan banget ya. Karena biasanya aku tuh dengan harga 7.000 itu dapatnya tuh, untuk kalian yang udah ngikutin video-video aku sebelumnya ya, pasti kalian tahu ya teman-teman, kalau aku tuh biasanya beli tempe harganya 7.000 dan ukurannya tuh lebih kecil dari ini, cuman agak lebaran gitu. Nah sementara ini panjang gitu ya si tempenya, tapi agak kecil. Ini harganya Rp5.000 teman-teman. Untuk si tempenya ini aku bagi dua, yang setengahnya aku ungkep ya dari bekas ungkepan ayam tadi, dan yang setengahnya lagi aku tuh iris-iris tipis aja, soalnya aku mau bikin tempe tepung. Nah jadinya dua seperti ini ya, aku pisahin juga ya wadahnya karena memang dibikin dua menu yang berbeda gitu teman-teman. Setelah prohe dan prona sudah selesai aku eksekusi ya, selanjutnya sekarang kita mau bongkar-bongkar ini sayur mayuran dan yang lainnya ya teman-teman. Karena ya memang seperti itu ya, kalau habis dari pasar tuh diutamain dulu untuk bongkar-bongkar si lauk pauknya gitu ya. Karena kan kalau ikan-ikan dan ayam kayak gitu kalau dilamain juga darah-darahnya suka kayak jember gitu loh teman-teman, kalau menurut aku ya. Makanya kalau dari pasar tuh pasti aku eksekusi duluan untuk si perikanan dan perayamannya, baru nanti setelah yang itu selesai aku lanjut untuk eksekusi sayurnya ini. Udah 2 minggu berturut-turut ini aku tuh beli kangkung terus ya teman-teman, karena ayah Alma tuh request katanya memang pengen kangkung, jadi kayak gitu ya. Setiap minggunya kadang aku suka nanya dulu juga sih ke beliau mau apa gitu ya di minggu ini, tapi rata-rata tuh dia pengennya juga itu-itu terus gitu ya. Makanya rata-rata aku juga belanjanya tuh itu-itu terus ya teman-teman, jarang ada sesuatu yang baru gitu. Selalu berulang dan sering kali ya memang monoton gitu lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau memang sukanya ini anggota keluarganya, ya udah kita belinya ini aja biar gak mubazir juga ya teman-teman. Itu tuh penting banget ya saat kita melakukan food prep. Pokoknya menu-menunya tuh memang harus yang disukai semua anggota keluarga, biar juga bahan makanannya itu tidak banyak tersisa ya. Nah sekarang ini aku mau bersihin dulu sisaan dari bawang merah aku dari food prep yang 2 minggu sebelumnya itu loh teman-teman. Nah, itu masih ada ya sedikit lagi nih, segini lagi. Dan untuk di minggu ini aku tuh beli seperapat, harganya Rp5.000 untuk bawang merah. Alhamdulillah ya, kalau menurut aku tuh murah teman-teman. Tapi di sini tuh ada dua harga gitu loh. Untuk harga yang bawang yang lebih besar itu harganya juga agak 9.000-an gitu ya. Tapi untuk ini kan agak kecil-kecil gini loh teman-teman bawang merahnya. Jadi ini tuh harganya 5.000 seperapatnya. Tapi kalau menurut aku sama aja sih. Jadi udah aku tuh beli yang ini aja. Harga bawang merah sendiri di tempat kalian berapa nih teman-teman? Boleh ya kalian juga sharing-sharing di kolom komentar. Di sini aku juga beli bawang putih. Bawang putih aku beli seperapat, harganya 11.000. Kalau untuk bawang putih ini tuh pasti lama banget ya untuk habisnya, kan itu banyak juga kalau menurut aku. Bawang merah pun juga seperti itu, rata-rata
rata-rata aku tuh untuk seperapat bawang merah itu sampai 2 minggu lebih ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Di sini aku juga beli tomat. Untuk tomat ini aku beli nggak tahu sih seberapa, tapi ini juga ditimbang ya. Aku tuh cuma ngambil 5 biji tomat seperti ini, 5 buah tomat, dan dihargain Rp4.000 sama si budenya itu ya. Kemudian di sini aku juga beli jengkol. Ini tuh jengkol muda, harganya itu seperapat Rp8.000. Aku tuh seneng banget sih teman-teman kalau aku beli jengkol, karena ya Allah favorit itu aku sama jengkol. Cuman kalau untuk jengkol ini memang untuk aku sendiri ya yang makan, karena ya Alma tuh kurang suka sama jengkol. Dan untuk jengkol seperapat ini aku bisa untuk berhari-hari gitu ya, bisa sampai 3 harian gitulah aku masaknya ya. Nah kemudian aku juga ada beli ini ikan asin. Untuk ikan asin ini segini harganya Rp5.000, dan ini juga ditimbang gitu, tapi aku nggak merhatiin sih berapa onsnya gitu ya, cuman ini dihargainya Rp5.000. Dan lanjut aku juga beli cumi. Nah untuk cumi ini tuh 1 ons harganya 12.000. Dan untuk 2 minggu yang lalu aku beli cumi itu harganya 10.000 teman-teman, dan minggu ini udah naik lagi aja harganya jadi Rp12.000 ya. Aku juga beli wortel ya teman-teman. Ini untuk wortel 3 buah wortel harganya Rp4.000, dihargainnya sama si bude. Kalau menurut kalian gimana nih untuk wortel segini dihargain 4.000, menurut kalian murah atau mahal teman-teman? Tapi balik lagi ya, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah banget mau itu murah atau mahal. Yang penting kita butuh gitu ya, yang kita perlukan itu pasti kita beli-beli aja. Dan mudah-mudahan aja Allah selalu melancarkan rezeki kita, sehingga Allah mampukan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Di sini juga aku masih ada sisaan kol ya dari aku nge-food prep di minggu sebelumnya. Untuk teman-teman yang udah menonton video food prep aku di minggu sebelumnya, pasti kalian juga udah tahu ya. Kalau aku tuh kan beli kolnya agak gede gitu ya, tapi harganya murah waktu itu teman-teman, cuma 3.000 doang, dan dikasihnya gede banget. Nah ini masih ada sisanya ya, segitu lagi. Lanjut aku juga beli sawi putih ya. Untuk sawi putih itu barusan harganya Rp3.000, dan aku juga langsung potong-potong aja, nanti aku mau bikin tumisan doang kayak gitu teman-teman. Di sini juga aku beli toge. Untuk toge ini segini harganya Rp2.000. Menurut aku sih kalau toge tuh murah banget ya teman-teman, dan 2.000 tuh lumayan banyak sih kalau menurut aku ya. Balik lagi tergantung ke seberapa banyak anggota keluarganya ya. Kalau untuk keluarga kecil aku ini tuh memang cukup banget ya teman-teman. Tapi kalau untuk anggota keluarganya yang banyak, pasti harus belinya juga lebih banyak ya untuk si sayur-sayurannya ini. Di sini juga aku ada beli sayur asam. Untuk sayur asam ini paketan harganya Rp5.000. Nih aku udah potong-potongin juga ya, biar nanti pas aku masak tuh tinggal langsung saset-saset, cemplang-cemplung aja. Kemudian aku juga ini ada beli kangkungnya ya. Untuk kangkung ini segini harganya Rp5.000. Kalau menurut kalian gimana nih? Ini 5.000 tuh worth it atau enggak? Untuk kangkungnya juga langsung aku potong-potongin ya, jadinya 2 food container seperti ini, karena ini tuh aku jadiin 2 kali masak gitu ya. Untuk masak kangkung aku tuh enggak sekali masak langsung banyak gitu, enggak ya. Cuman aku tuh masaknya tuh secukupnya aja gitu ya, untuk 2 kali makan gitu teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini aku nge-food prepnya juga udah selesai ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, abis nge-food prep tuh emang berantakan banget sih aslinya mah ya. Cuman terkadang untuk yang berantakan itu aku jarang masukin ke video ya teman-teman. Untuk mempersiapkan makanan atau nge-food preparation seperti ini tuh memang sangat-sangat ampuh banget sih kalau menurut aku ya. Adalah cara yang bagus banget untuk mengontrol pola makan dan juga menghemat waktu masak. Pasti kalian yang melakukan food prep juga setuju sih. Dengan melakukan food prep seperti ini tuh dapat mengontrol kebiasaan impulsif saat belanja bahan makanan ya teman-teman, sehingga mengurangi limbah makanan. Umumnya food prep tuh dilakukan pada akhir pekan untuk persediaan makanan 1 pekan setelahnya gitu ya. Nah itu tuh aku tuh memang selalu begitu ya melakukannya teman-teman di akhir pekan. Jadi mumpung ayahnya juga libur gitu ya, jadinya bisa santai juga, bocil tuh nggak terlalu rusuh kalau ayahnya ada di rumah. Makanya rata-rata aku tuh lakukan di akhir pekan, tapi tergantung sikon juga sih. Kalau dilihat sekilas mah kegiatan ini tuh kayak sederhana banget ya teman-teman, tetapi ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan oleh pemula ketika melakukan food prep seperti ini. Tapi bukan berarti aku juga udah jago ya teman-teman, enggak sama sekali. Ya Allah, di sini aku juga masih belajar banget. Cuman mudah-mudahan itu juga bisa menjadi apa ya, evaluasi juga untuk diri aku sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pengingat untuk teman-teman semuanya ya. Nah di sini tuh ada beberapa kesalahan yang sering
sering banget kita lakukan ketika melakukan food prep ya teman-teman. Yang pertama yaitu dengan memasak satu menu dalam jumlah besar. Nah, umumnya pemula kayak kita tuh akan menyiapkan makanan dalam jumlah yang besar supaya bisa disimpan dan disantap untuk beberapa hari ke depan ya. Nah, secara teori ide ini tuh terdengar bagus ya teman-teman, tetapi kenyataannya orang-orang gitu ya tidak suka menyantap lauk yang sama selama berhari-hari karena menimbulkan rasa bosan gitu ya. Nah, pasti kayak gitu ya kan. Kalau tiap hari itu terus itu jadi bosan gitu ya teman-teman. Makanya usahakan gitu ya, kita tuh masaknya secukupnya aja dalam jumlah yang kecil gitu ya. Jangan terlalu banyak yang akhirnya malah jadinya nyisa terus gitu ya. Yang kedua adalah dengan terlalu banyak menyiapkan makanan ya teman-teman. Nah, penting banget untuk kita memperhitungkan menu apa saja yang hendak diolah dan bahan-bahan apa saja yang hendak dibeli. Selanjutnya, jangan selalu menggunakan protein yang sama. Misalkan hanya membeli ayam-ayam aja gitu ya, atau telur-telur aja. Sebaiknya variasikan gitu ya pilihan protein yang digunakan. Bisa menggunakan ayam, telur, hati, atau apalah itu ya teman-teman, ikan. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih bervariasi, tidak hanya itu-itu aja. Kesalahan yang selanjutnya adalah dengan tidak menyesuaikan pola makan. Kebanyakan orang yang menyiapkan makanan kerap mengikuti menu yang disarankan dari internet gitu ya teman-teman, tanpa mempertimbangkan dengan selera atau kebutuhan pribadi. Makanya harus disesuaikan banget ya teman-teman. Kemudian tidak menyiapkan makanan yang seimbang. Penting banget ya untuk memastikan asupan makanan yang seimbang terpenuhi supaya memberikan nutrisi pada tubuh kita. Dan kesalahan dalam food prep yang selanjutnya adalah menyiapkan makanan dengan resep baru. Nah, kok bisa gitu ya teman-teman? Sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan mencoba resep baru. Nah, tapi sebaiknya pastikan juga resep yang akan disantap itu dalam beberapa waktu ke depan sudah dirasa pas dan sesuai selera. Bukan tanpa alasan ya teman-teman, resep baru tentu perlu disesuaikan dengan rasa dan juga lidah kita ya. Jika dirasa belum pas, maka makanan yang disiapkan akan terbuang sia-sia karena tidak sesuai dengan selera kita, ya kan? Nah, itu dia tadi ya teman-teman beberapa kesalahan yang dilakukan saat kita mau nge-food prep. Mudah-mudahan yang tadi aku share itu bisa menjadi evaluasi juga untuk diri aku pribadi dan untuk teman-teman juga yang memang suka banget untuk nge-food prep ya. Mudah-mudahan tujuan kita untuk nge-food prep ini bisa selalu berjalan dengan lancar ya, yaitu bisa menghemat waktu saat memasak, terus kemudian uang budget belanja makan sehari-hari juga jauh lebih hemat ketika kita melakukan food preparation seperti ini. Oke deh, karena ini video aku juga udah mau selesai. Pokoknya terima kasih banyak ya yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.